Selamat datang di channel Cerita Cinta, channelnya Cerita Cinta Romantis. Sebelum lanjut, mohon dukungannya dengan like dan subscribe dulu. Ternyata aku anak orang kaya. Bagian 65. Salah satu pemuda dengan rambut kuning, bertindik dan bertato di lengan terus-menerus mengganggu Jocelyn. Kalau masih nggak pergi, aku telepon polisi nih. Ameta berusaha untuk melindungi Jocelyn dan mengusir para preman itu. Bisa dibilang bahwa Jocelyn ini memang terlihat cantik juga saat memakai masker. Silahkan lapor aja kalau berani. Dek, kenapa pakai masker? Buka dong biar abang lihat wajahnya. Pemuda rambut kuning ini sangat berani dan tidak takut Ameta yang akan menelpon polisi. Matanya menatap lurus ke arah Jocelyn dengan niat jahat yang terlihat jelas. Kalau masih nggak pergi juga aku teriak ya. Ameta sangat marah. Menghadapi preman seperti ini adalah hal yang paling sulit untuknya. Dan orang-orang yang lalu lalang juga tampaknya tidak mau membantu sama sekali. Bahkan mereka takut saat melihat si rambut kuning ini. Dapat dilihat kalau para preman ini adalah preman yang sering muncul di sekitar sini. Dan banyak orang yang takut pada mereka. Dan pasti di balik para preman ini ada dukungan yang lumayan besar. Ayo silakan teriak. Pemuda berambut kuning sedikit lebih tidak sabaran dan mulai mengulurkan tangan untuk menarik Jocelyn. Erwin yang tidak jauh langsung marah saat melihat itu. Berani-beraninya menyentuh wanitanya. Cari mati dia. Pada saat ini, manfaat dari berlatih seni bela diri akhirnya muncul. Mata Erwin menjadi dingin, melangkah tajam ke sana dan meninju pemuda berambut kuning itu sampai jatuh ke tanah. Jatuhnya pemuda berambut kuning secara tiba-tiba membuat kaget orang-orang di sekitar, terutama ketiga bawahannya. Mereka tidak menyangka ada orang di Food Street ini yang berani memukul salah satu dari mereka, dan pelakunya pasti sudah bosan hidup. Jocelyn dan Ameta yang melihat Erwin muncul merasa lega. Ekspresi di wajah cantik mereka juga lagi gembira. Erwin, kamu akhirnya datang juga. Jocelyn dan Ameta tanpa sadar bersembunyi di belakang Erwin. Sudah kubilang jangan lari. Kulihat apa kalian masih berani tidak dengar kata-kataku lagi. Erwin marah dengan wajah tegasnya. Kedua wanita itu menundukkan kepala mereka dan tidak mengatakan apa-apa seperti anak-anak yang telah melakukan kesalahan. Pemuda berambut kuning itu ingin buru-buru bangun, tapi ditendang jatuh lagi oleh Erwin. Masih berani bangun ya kau? Sini, biar ku hajar kau. Hajar dia! Melihat ini, tiga preman lainnya bergegas menuju Erwin. Erwin memang kurang pengalaman berkelahi. Jadi kebetulan tiga preman kecil ini bisa jadi lawan latihannya tinjunya. Erwin langsung mempraktikkan teknik tinjunya. Dengan cepat, akurat, dan kejam. Meskipun Erwin belum mampu mencapai titik satu pukulan mematikan seperti Lisa. Tetapi setelah berkelahi seperti ini, Erwin masih bisa menang melawan mereka bertiga. Namun Erwin juga terluka. Sepertinya dia masih perlu banyak berlatih. Jika Lisa yang ada di sini sepertinya masing-masing satu pukulan sudah dapat menjatuhkan mereka. Mau lanjut lagi? Erwin memandang keempat orang yang jatuh ke tanah dan berkata dengan dingin. Sialan, kau berani ya? Jangan pergi dari sini. Pemuda berambut kuning berjuang untuk berdiri dan meninggalkan kalimat ini sebelum buru-buru pergi bersama ketiga preman lainnya. Setelah mereka pergi, Erwin tiba-tiba merasakan rasa sakit di tubuhnya, terutama di lengan dan punggungnya. Dia baru saja melawan tiga orang sendirian. Meskipun terlihat sangat heroik, tapi sebenarnya dia terkena beberapa pukulan dari ketiga preman tadi. Erwin, kamu baik-baik aja? Jocelyn datang dan bertanya dengan ekspresi khawatir. Gak apa-apa, palingan oles obat waktu pulang nanti. Erwin berkata tanpa mempermasalahkan lukanya. Sepertinya dia masih harus banyak berlatih setelah pulang nanti. Kalau begitu, kita jadi makan. Ameta berkata dengan lemah. Barusan dia yang lari sambil membawa Jocelyn sehingga bisa berpisah dengan Erwin. Tentu saja, ngapain takut sama mereka? Aku kan udah janji buat traktir kalian. Jadi makanlah sepuasnya. Kata Erwin tanpa peduli dengan beberapa preman tadi. Selain itu, bagian barat kota ini adalah wilayah Boy. Jadi kalau khawatir, dia cukup memanggil Boy untuk menghancurkan para preman itu. Syukurlah. Ayo makan.
teriak Ameta dan Jocelyn. Tapi kali ini mereka berdua tidak berani berpisah dari Erwin sama sekali. Di sini ada banyak sekali makanan enak, kayak nasi campur, gado-gado, bubur ayam. Takutnya malah kalian yang tak sanggup untuk mencoba semuanya. Erwin mengajak mereka untuk makan sambil menjelaskan. Di sisi lain, pemuda berambut kuning dan ketiga bawahannya tidak puas setelah dipukul dan menaruh benci pada Erwin di dalam hatinya. Sialan, tinju anak itu lumayan kuat. Pemuda berambut kuning mengusap wajahnya yang bengkak karena pukulan Erwin sambil memasang ekspresi tak puas. Kita harus cari bantuan buat hajar balik anak itu. Atau kita tidak akan bisa ditakuti oleh orang-orang di Food Street ini lagi. Bang, apa yang harus kita lakukan sekarang, Bang? Cari bantuan Bang Boy aja. Ketiga preman itu juga tidak puas karena dipukuli sampai memar oleh Erwin. Anak itu lumayan kuat. Kayaknya cuma bisa cari bantuan Bang Boy. Sedangkan untuk dua wanita cantik yang pakai masker itu, cukup dilihat sudah tahu produk mulus. Terutama yang lebih muda itu, mirip sekali dengan Jocelyn Taylor. Kalau bisa main satu malam, pasti seru banget kan? Pemuda berambut kuning itu melihat bahwa wanita cantik yang memakai masker itu terlihat sedikit mirip dengan Jocelyn Taylor. Sehingga pergi mengganggu mereka, tapi tak diduga akan dipukul oleh anak laki-laki yang tiba-tiba muncul. Iya juga sih, wanita itu memang mirip. Kita cari Bang Boy aja. Setelah mendiskusikan ini, para preman ini mulai menargetkan wanita yang mirip dengan Jocelyn itu. Sedangkan Erwin, mereka juga akan membalas dendam. Tak lama kemudian, pemuda berambut kuning itu mengeluarkan ponsel dan menelpon Boy Raymond. Boy ini adalah orang yang paling berkuasa di barat kota. Jadi orang biasa tidak mungkin berani menyinggungnya. Pemuda berambut kuning sengaja menaburkan garam di atas luka dengan mengatakan bahwa Erwin itu orang yang datang membuat keributan di Food Street. Sehingga berhasil menarik perhatian Boy. Kalian awasi dia. Bisa-bisanya berani merebut Food Streetku. Udah bosan hidup kayaknya. Kata-kata dingin Boy terdengar dari ponsel. Meskipun Food Street ini tidak begitu besar, tetapi juga bisa menghasilkan beberapa uang setiap malamnya. Dengan mengatasnamakan biaya perlindungan, setidaknya juga bisa dapat beberapa juta setiap malam dari toko-toko di sini. Yang berarti kaki nyamuk yang kecil juga termasuk daging. Dan tidak boleh dibiarkan begitu saja. Setelah menutup telepon, pemuda berambut kuning sangat bersemangat. Ayo, awasi anak itu jangan sampai dia kabur. Mereka yang ingin membalas dendam dengan cepat masuk ke kerumunan lagi. Kali ini dengan adanya dukungan Bang Boy, mereka harus memberi sedikit pelajaran pada anak sialan yang sudah menghajar mereka tadi. Erwin mengajak Jocelyn dan Ameta keliling Food Street. Dan makan banyak makanan yang belum pernah mereka makan sebelumnya. Erwin, gorengan tadi enak banget deh. Kedua gadis itu pada dasarnya sudah kenyang, tapi tetap tidak lupa untuk bungkus pulang. Oke, udah waktunya pulang sekarang. Di sini sebentar lagi juga udah mau tutup. Erwin melirik jam yang sudah menunjukkan pukul 11 malam. Jadi sudah waktunya untuk pulang. Baiklah, gimana kalau besok kita datang lagi? Tanya Jocelyn karena masih belum puas bersenang-senang. Besok aku yang traktir aja. Ameta sepertinya belum puas juga untuk makan. Erwin tidak bisa menahan diri dan menggelengkan kepalanya. Dia beneran kehabisan kata-kata dengan kemampuan makan kedua orang ini. Sudah hampir tengah malam dan semakin sedikit orang yang di Food Street. Ketika Erwin dan yang lainnya ingin pulang, mereka tiba-tiba bertemu lagi dengan pemuda berambut kuning yang menghalangi jalan. Kenapa ini? Mau pulang begitu aja sehabis hajar kami? Raut wajah arogan pemuda berambut kuning sepertinya sudah menargetkan Erwin dan yang lainnya. Melihat para preman ini masih belum pergi, wajah cantik Ameta dan Jocelyn sedikit berubah dan bersembunyi di belakang Erwin. Belum puas dipukul? Jadi mau lagi? Erwin berkata dengan ringan. Kalau para preman ini berani maju lagi, Erwin tidak keberatan untuk menghajar mereka. Sialan, jangan sombong dulu. Bentar lagi abang bakal sampai. Kau cukup tunggu mati aja. Untuk dua garis di belakangmu itu, jangan pikir bisa pergi dari sini malam ini. Kata-kata pemuda berambut kuning penuh dengan penghinaan yang membuat Erwin mengerutkan kening. Sepertinya dia harus memberi pelajaran pada pemuda berambut kuning ini karena masih berani menarikkan wanitanya. Karena para preman ini sudah panggil bantuan, Erwin juga akan melakukan hal yang sama. Boy seharusnya yang paling dekat di sekitar barat kota ini. Kalau memanggilnya, sepertinya tiba-tiba kesini dalam setengah jam. Memikirkan hal ini, Erwin mengeluarkan ponselnya dan ingin menelpon Boy.
Namun tanpa diduga, Boy sendiri sudah terlihat berjalan ke sini bersama puluhan bawahannya. Pemuda berambut kuning dan ketiga bawahannya menjadi bersemangat ketika melihat Boy membawa bawahan sebanyak itu ke sini. Tunggu mati aja kau. Bantuan kami sudah tiba. Akan kutunjukkan betapa kuatnya kami. Saat mengatakan itu, wajah pemuda berambut kuning itu semakin arogan karena kedatangan Boy. Di sisi lain, Erwin sedikit terkejut karena tak menyangka bos dari pemuda berambut kuning ini ternyata adalah Boy. Ini akan jadi lebih mudah dan sudut mulut Erwin pun terangkat. Pemuda berambut kuning senang melihat Boy membawa para bawahannya ke sini dan langsung pergi menyapanya. Bos, anak di sana itu yang mau rebut wilayah kita. Teriak pemuda berambut kuning sambil menunjuk ke arah Erwin yang tidak jauh dengan tatapan yang kejam. Karena berpikir kali ini bosnya sudah datang. Jadi anak itu sudah tidak mungkin menang. Boy menyipitkan mata dan melihat ke arah yang ditunjuk pemuda berambut kuning yang tak jauh itu. Lalu, memang terlihat seorang pria muda yang terlihat familiar. Dan itu membuat alisnya berkerut. Baiklah. Boy berjalan dengan suasana hati yang gelisah. Karena pria yang ditunjuk pemuda berambut kuning itu mirip dengan seseorang yang dia kenal. Seseorang yang tidak boleh dia singgung. Di sisi lain, wajah Jocelyn dan Ameta ketakutan sampai memucat begitu melihat sebegitu banyaknya orang panggilan pemuda berambut kuning itu yang berjalan ke arah mereka. Karena mereka tidak pernah menghadapi situasi seperti ini. Erwin, ayo, kita kabur sekarang juga. Kalau tidak bakal nggak sempat lari lagi nanti. Teriak Ameta sambil menarik tangan Erwin. Dia terlihat sangat gugup dan takut akan dikepung dan dipukuli oleh begitu banyak orang kalau masih tak kabur. Iya, ayo kita kabur. Mereka terlalu ramai. Jocelyn juga ketakutan. Wajah cantiknya semakin pucat. Kalau orang sebanyak itu mengepung mereka, mana mungkin mereka bisa kabur. Gak apa-apa, ada aku di sini. Jangan takut. Erwin tersenyum sedikit. Setelah menenangkan mereka, dia mengambil langkah maju. Bukannya mundur, melainkan melangkah maju. Dan berjalan ke arah orang-orang itu. Jocelyn dan Ameta ketakutan sampai tak berani mengatakan apa-apa lagi. Mereka ingin kabur, tapi tidak berani. Jadi hanya bisa mengikuti Erwin dengan gugup. Karena takut Erwin akan meninggalkan mereka dan melarikan diri. Tapi detak jantung mereka beberapa kali lebih cepat dari biasanya. Boy, lama tidak bertemu. Ketika mendekat, Erwin menyambutnya dengan senyuman. Boy terkejut ketika melihat orang yang datang adalah Erwin. Pemuda berambut kuning sialan ini ternyata sudah memprovokasi Erwin. Bukankah dirinya juga akan kena batunya? Tuan Erwin, lama tidak bertemu. Aman, seperti biasanya. Boy menyeka keringat di dahi dan sudah mulai membenci bajingan berambut kuning itu. Karena sudah melibatkan dirinya. Bos, tak perlu basa-basi sama anak ini lagi. Gerakkan saja bawahanmu dan ajar dia. Pemuda berambut kuning masih belum mengerti akan situasi saat ini. Jadi masih berani bersikap sesombong itu. Yang tidak lain adalah tindakan cari mati. Tanpa mengatakan apa-apa, Boy langsung menampar langsung wajah pemuda berambut kuning. Sampai sudut mulutnya berdarah. Dapat dilihat bahwa tenaga dari tamparan itu sangat kuat. Dan dia berkata dengan tegas pada saat yang sama. Apa aku butuh diajar cara bertindak sama kamu? Patahkan kakinya. Tindakan ini langsung membuat pemuda berambut kuning dan ketiga bawahannya tercengang. Apa-apaan situasi ini? Bos bukannya hajar anak itu, tapi Bang Roy. Ini membuat mereka kaget sampai terdiam. Karena ini juga, Jocelyn dan Ameta juga tercengang. Apakah sedang terjadi pertikaian internal? Baguslah kalau begitu. Mereka juga tidak keberatan melihat terjadi antara pertikaian internal di antara orang-orang itu. Bos, apa yang kamu lakukan? Kenapa aku yang dibuat cacat? Pemuda berambut kuning ingin tahu jawabannya. Tetapi perintah Boy sudah dijatuhkan. Dan beberapa bawahan segera datang. Menahan tubuh pemuda berambut kuning dan mengeluarkan tongkat besi untuk mematahkan kakinya. Bos, kamu tidak serius mematahkan kakiku kan? Pemuda berambut kuning menjadi pucat karena ketakutan. Kenapa bisa begini? Dia pikir dengan kedatangan bosnya anak itu akan dihajar. Tetapi sekarang kenapa dirinya yang dibuat cacat? Kamu pikir aku lagi bercanda? Aku gak...
Boy jelas hanya ingin memuaskan Erwin. Anak berambut kuning sialan itu justru menyinggung Tuan Muda Smith. Kalau Erwin mulai menyalahkan dan melibatkannya, maka tamatlah riwayatnya. Begitu suara itu keluar, beberapa bawahan memulai kekerasan, sehingga yang terdengar sekarang hanya jeritan dari pemuda berambut kuning itu. Dan itu membuat Jocelyn serta Ameta tidak berani melihat adegan tersebut. Serek keluar. Dan untuk kalian bertiga, mulai hari ini, kalian bukan anggota organisasi kami lagi. Jadi keluar dari sini sekarang juga. Kalau tidak, kalian akan berakhir seperti dia. Boy memelototi 3 bawahan pemuda berambut kuning itu, yang membuat ketiga orang itu menggigil ketakutan. Mana mungkin mereka berani tanya alasan bos mereka melakukan ini. Setelah membereskan mereka berempat, Boy baru datang ke hadapan Erwin dengan gugup untuk meminta maaf. Tuan Erwin, saya beneran minta maaf. Apa menurutmu sudah cukup kalau memberi mereka sedikit pelajaran seperti ini? Kalau Tuan belum puas, saya akan menyuruh yang lainnya untuk menghajar mereka lagi. Pernyataan ini membuat pemuda berambut kuning dan yang lainnya terkejut sekaligus takut. Kenapa Bang Boy begitu merendahkan diri di hadapan Erwin? Cukup, itu saja. Aku capek, jadi mau pamit dulu. Melihat pemuda berambut kuning sudah seperti ini, Erwin juga tidak mau mempersulit lagi. Segera Jocelyn dan Ameta yang tercengang berjalan perlahan ke tempat parkir. Tuan Erwin, hati-hati di jalan. Boy mengambil beberapa langkah untuk mengantar Erwin pergi. Dan akhirnya bisa merasa lega sampai Erwin masuk ke dalam mobil. Sedangkan pemuda berambut kuning dan ketiga bawahannya masih tercengang. Merasa kalau mereka ternyata sudah menyinggung orang yang tidak boleh disinggung. Saat duduk di dalam mobil, Jocelyn dan Ameta langsung mengelus dada mereka sendiri. Dan merasa lega karena bisa pergi dengan selamat. Tetapi mereka sangat terheran-heran dengan tindakan Erwin barusan. Erwin, kamu itu sebenarnya siapa? Kok bos dari si rambut kuning itu malah bersikap sesopan itu sama kamu? Ameta tidak bisa menahan diri dan bertanya. Dia tidak pernah menyangka bos organisasi jahat akan begitu takut sama Erwin. Dia masih ingat dengan jelas ketika bos itu melihat Erwin. Dahinya berkeringat ketakutan, dan diam-diam menyeka keringat yang bahkan lebih dari sekali. Bersambung.